Smart City IKN dikendalikan dari satu command center. Pemerintah jalin kerjasama dengan perusahaan Finlandia. Ibu kota negara, IKN, di Kalimantan Timur akan dibangun dengan konsep Smart City, di mana seluruh fungsi kota bisa dikendalikan dari satu ruangan command center. Saat ini pemerintah tengah membangun sistem tersebut dengan meminta bantuan pada beberapa perusahaan teknologi Finlandia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menerima kunjungan Menteri Perekonomian Finlandia Wille Rydman beserta para perwakilan dari 19 perusahaan asal Finlandia di kantor Kementerian PUPR, Senin 29 Januari 2024. Basuki mengatakan pertemuan ini dalam rangka membahas potensi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asal Finlandia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Khususnya terkait pemanfaatan teknologi dan energi terbarukan, demi mewujudkan visi IKN sebagai Smart Forest City. Demi mewujudkan Smart Forest City, kami sedang mengembangkan sistem untuk mengoperasikan semua infrastruktur yang dibangun di IKN dalam satu command center agar pelayanannya terintegrasi dan optimal. Kami harap Finlandia dapat membantu kami dalam pengembangan sistem ini, kata Menteri Basuki. Selain itu, Menteri Basuki juga berharap Finlandia dapat mengirimkan tenaga ahli untuk ikut mengawasi proses pembangunan di IKN. Saat ini kami sudah memiliki kurator dan beberapa tenaga ahli lainnya yang mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses pembangunan infrastruktur di IKN. Kami harap Finlandia juga dapat mengirimkan setidaknya satu orang tenaga ahli, ujarnya. Menteri Perekonomian Finlandia Wille Rydman menyampaikan sebanyak total 50 perusahaan terkemuka dari Finlandia melihat potensi besar pada pembangunan IKN dan tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan Smart City di IKN. Sebagai salah satu negara yang paling terdigitalisasi, Rydman yakin Finlandia memiliki keahlian yang diperlukan oleh Indonesia dalam pembangunan Smart City ini. Oleh karena itu, kami semua yang tergabung dalam tim Finland ini berkomitmen penuh dan siap bekerja sama sebagai satu tim dengan Indonesia dalam pembangunan Smart City IKN ini, pungkasnya. Kementerian PUPR, peluang investasi perumahan di IKN Nusantara besar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan peluang investasi perumahan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara besar. Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan pindah ke sana diikuti dengan para aparatur sipil negara, ASN, dan petugas Hankam serta masyarakat umum, ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin. Iwan menambahkan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN, sangat prospektif. Hal ini dikarenakan kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres, 63/2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara sekitar 16.000 rumah. Pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana. Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni Smart and Green, ujar Iwan. Pemerintah tetap optimis bahwa sektor perumahan dan properti tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN. Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik, asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia.
Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar. Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun hunian pekerja konstruksi, HPK, sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi di IKN. Selain itu, juga membangun 36 unit rumah tapak jabatan menteri, RTJM, dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona kawasan inti pusat pemerintahan, HIP, IKN. Pelaku usaha properti dapat ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif. Hal ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Riset sebut permintaan properti di kawasan IKN semakin meningkat. Berdasarkan hasil riset dari perusahaan teknologi real estate 99 Group, permintaan properti di beberapa kota di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, semakin meningkat. Head of Research 99 Group Marissa Jaya menyampaikan bahwa permintaan properti di dua kota terdekat dari IKN, yakni Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami peningkatan sebesar 57% dan 1% secara year-to-date, YTD, hingga September 2023. Ini kita coba lihat dari dua kota terdekat di IKN ya, Balikpapan dan Samarinda. Nah, kalau untuk Balikpapan dan Samarinda, year to date dari Januari sampai September, pertumbuhan permintaan di Balikpapan itu sebesar 57% dan Samarinda 1%, kata Marissa melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu. Sedangkan di daerah lain seperti Berau, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur permintaannya masih di bawah 1%. Marissa menilai tren permintaan properti di kota-kota kawasan IKN tersebut masih cenderung fluktuatif setiap bulannya. Hasil riset juga mencatatkan pertumbuhan permintaan properti di Balikpapan secara tahunan, year on year, tercatat sebesar 149,8% dan Samarinda sebesar 28,7%. Lebih lanjut, jika dilihat dari preferensi berdasarkan tipe properti, kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mencatatkan pencarian yang tinggi untuk rumah tapak, masing-masing sebesar 48,1% dan 59,4%. Selain dua kota besar itu, terdapat kota-kota lain dengan proporsi permintaan rumah tapak yang tinggi seperti Bontang sebesar 60%, dan Kutai Timur sebesar 33,3%. Jika dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, permintaan ruko di Kalimantan Timur cukup tinggi. Hal tersebut juga dipengaruhi karena banyak kawasan yang masih berkembang dan umumnya memanfaatkan ruko untuk berbagai kegiatan komersial, seperti dijadikan kantor, ruang usaha, bahkan perhotelan, jelas Marissa. Marissa menambahkan, beberapa area lain yang mencatatkan permintaan paling kecil terhadap rumah tapak, namun memiliki minat tertinggi di tanah atau lahan kosong adalah Penajam Pasir Utara yang tercatat sebesar 88%, Kutai Kartanegara sebesar 86,7% dan Berau 62,9%.